Hai semuanya, perkenalkan nama saya Riani S. Aritonang, saya dari Pendidikan Matematika F 2017. Materi yang saya bawakan adalah pengertian sistem aksiomatik, model, dan sifat sistem aksiomatik. Ini dari mata kuliah Geometri Euclid dan Non-Euclid. Langsung saja kita bahas sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian sistem aksiomatik. Pengertian sistem aksiomatik ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, syarat. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, macam-macam. Sistem aksiomatik yang kedua nanti modelnya kita bahas. Yang ketiga, sifat sistem aksiomatik. Yang pertama, pengertian sistem aksiomatik. Metode aksiomatis adalah suatu prosedur dalam hal mana untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu. Misalnya teorema dan yang lain. Dilakukan melalui penelitian, pengamatan, trial error, atau penajaman intuisi yang dilakukan secara benar. Suatu sistem aksiomatis disusun melalui urutan pengertian dan penjabaran yang jelas atau logis. Pengertian pangkal tidak dapat didefinisikan dan diterima sebagai suatu kesepakatan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sistem aksiomatis. Yang pertama, syarat konsisten. Artinya tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma-aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan. Syarat kedua adalah syaratnya independen. Artinya secara logika, salah satu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lain. Yang ketiga, syaratnya lengkap. Artinya tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang baru. Dari yang kita bahas tadi, maka dapat kita kesimpulkan bahwa sistem aksiomat adalah sistem penerapan dalam matematika dari berbagai metode logika atas sekelompok unsur, relasi, dan operasi. Klasifikasi aksioma. Ini ada tiga. Yang pertama, material. Artinya, unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Yang kedua, formal. Artinya, unsur-unsur yang dikosongkan dari arti tetapi masih dimungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa, antara lain masih bermaknanya kata, atau, dan sebagainya dalam logika. Yang ketiga, diformalkan. Artinya, semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Selanjutnya, macam-macam sistem aksioma. Macam-macam sistem aksioma ini ada 4. Yang pertama, istilah tak terdefinisi. Artinya, istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya sendiri tidak didefinisikan tetapi dapat dideskripsikan. Yang kedua, istilah terdefinisi. Artinya dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Yang ketiga, aksiom atau postulat. Artinya, suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa adanya pembuktian. Yang keempat, teorema. Artinya suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dapat dibuktikan. Sebagai contoh, diberikan suatu sistem aksiomatik dinamai dengan sistem aksiomatik FIFO dengan istilah primitif FIFO dan relasi termasuk pada. Aksiomanya ini ada 4. Yang ini. Teorema FIFO pertama adalah dua VO yang berbeda memuat tepat satu V. Buktinya, aksioma 4 yang kita bahas tadi yang mengatakan bahwa setiap dua VO yang berbeda memuat paling sedikit satu V. Karenanya, untuk membuktikan teorema FIFO pertama, kita cukup membuktikan bahwa tidak mungkin setiap dua VO yang berbeda memuat lebih dari satu V. Kita gunakan di sini bukti kontradiksi. Andaikan setiap dua VO yang berbeda memuat dua V. Namun, pengandaian ini bertentangan atau kontradiksi dengan aksioma 2 yang menyatakan bahwa 2V yang berbeda termasuk pada tepat 1 VO. Selanjutnya adalah model. Model ini dapat dikatakan sebagai interpretasi dalam aksioma. Misalkan, V diinterpretasikan sebagai titik, O diinterpretasikan sebagai garis, dan termasuk pada diinterpretasikan sebagai terletak pada. Karenanya sistem aksioma FIFO menjadi 4 aksioma yang ini. Selanjutnya, misalkan V diinterpretasikan sebagai buku, O diinterpretasikan sebagai rak, dan termasuk pada diinterpretasikan sebagai terletak pada. Akibatnya sistem aksioma FIFO dengan interpretasi demikian menjadi ada 4 aksioma yang ini.
Selanjutnya sifat sistem aksiomatik. Tadi sebelumnya kita bahas syarat sistem aksiomatik. Dari situ maka lahirlah sifat sistem aksiomatik. Makanya tidak jauh beda. Sifat sistem aksiomatik ini ada 3. Yang pertama, konsisten. Artinya, tidak mungkin menghasilkan teorema-teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada dan dengan teorema-teorema yang telah dibuktikan. Yang kedua, independen. Setiap aksioma bukanlah turunan dari aksioma-aksioma lain. Yang ketiga, lengkap. Tidaklah mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah primitif. Demikian hasil review saya tentang sistem aksiomatik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore.